sore rekan-rekan semua peserta Peka Kota Institute 2024. Kita udah cukup banyak, kita mulai sesi pertama walaupun telat sejam. Ya. Sesi pertama ini kita bakal membicarakan tema siasat pendanaan dan proposal yang akan dibawakan oleh Mas Adin. Sebelumnya saya akan perkenalkan, walaupun teman-teman mungkin udah banyak yang kenal Mas Adin itu siapa, tapi saya akan bacakan biodatanya Mas Adin yang nama panjangnya Ahmad Khairuddin. Mas Adin ini merupakan co-founder kolektif Histeria, tempat di mana kita berada sore hari ini. Kolektif Histeria bergerak di bidang seni, kreativitas, anak muda, komunitas, dan isu kota. Mas Adin berprofesi sebagai kurator dan aktivis komunitas. Selama ini beliau sering mengikuti berbagai program residensi di sejumlah negara, antara lain Jerman, Filipina, Selandia Baru, Jepang, dan Inggris. Kegiatan ini mempengaruhi kerja-kerja kebudayaan yang dilakukan Mas Adin yang dirintis di Semarang. Kisahnya pada tahun 2012, Mas Adin mulai menginisiasi platform Peka Kota yang peduli pada partisipasi warga dalam proses perencanaan dan pembentukan kota. Program ini mendapat sokongan dari Rujak Center for Urban Studies dan Ford Foundation pada awalnya. Kemudian aktivisme ini yang temanya tentang perkotaan membawa Mas Adin dipercaya sebagai salah satu steering komite dalam program 100 Resilient City di Semarang yang inisiatifnya dimulai oleh Rockefeller Foundation dan Pemkot Semarang. Itu terjadi pada tahun 2015 hingga 2017. Kemudian kerja-kerja dalam membangun jejaring kampung di Kota Semarang menginspirasi pemerintah Kota Semarang untuk kemudian ikut membuat program kampung tematik yang embrionya dimulai sejak adanya aktivasi Kampung Bustaman dan terakhir Kelurahan Randusari. Atas aktivisme Mas Adin pada tahun 2017, ia meraih karakter inspiratif bulanan dalam rubrik Sosok Harian Kompas. Dan karena kepemimpinannya pula, maka lembaga Histeria ini memenangkan Trubus Kusala Award pada tahun 2017. Kemudian juga memenangkan penghargaan Grand Prize UFEP Global Creative Award tahun 2019 di Tokyo, Jepang. Di tahun yang sama pula, Mas Adin terpilih menjadi delegasi Indonesia dalam pertemuan anak muda sedunia Young Global Changer yang diselenggarakan oleh Global Solution Summit di Berlin melalui lembaga Friedrich Ebert Stiftung Jerman, kantor Indonesia. Kemudian di penghujung tahun 2019, Mas Adin dipercaya menjadi Ketua Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah oleh Gubernur Ganjar Pranowo pada saat itu. Mas Adin ini sudah menerbitkan kumpulan puisi tunggal, kalau yang teman-teman belum tahu, judulnya Lobang Pertama, ada juga di rek buku ini ya. Dari sajak-sajaknya ini dikumpulkan sejak tahun 2005 hingga 2016. Saat ini Mas Adin sedang menjalani program doktoral di Departemen Antropologi FISIP UI. Kalau mau kirim surat, email ke Mas Adin di mbuh.adin@gmail.com. Nomor HP-nya ada juga, nanti akan bisa dibicarakan kalau membutuhkan. Terima kasih. Mas Adin silakan memulai paparannya. Cek. Ngerimen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Ali paling kenceng. Salam sejahtera, selamat sore teman-teman semua. Nah, ini saya akan ngasih beberapa tips dan trik mungkin ya bagi teman-teman yang mungkin sedang membuat sesuatu gitu kan, atau event. Tapi sebelum ke sana, mengapa kemudian event itu penting dalam perspektif kami gitu ya. Biasanya kalau dalam kerja-kerja di komunitas, apakah itu komunitas di seperti umumnya komunitas penghobi misalnya, atau kelompok masyarakat, Karang Taruna, LPMK, kelompok hobi, Galangan Doro gitu-gitu.
adu ayam jago segala macam gitu. Itu ada dua hal yang biasanya kami itu selalu tekankan. Pertama itu aktor, yang kedua itu activity gitu kan. Aktor itu bisa sebagai personal maupun kelompok atau komunal. Activity itu bisa berupa event, peristiwa atau apapun. Intinya sesuatu gitu kan. Dua hal ini kemudian tidak terpisah satu sama lain. Adanya aktor itu sesuatu atau seseorang itu akan terlihat agensinya, terlihat bagaimana dia bergerak atau bisa diaktifasi itu karena ada activity. Kalau tidak ada activity berarti aktornya dianggap ya belum melakukan sesuatu. Jadi dua hal itu kemudian saling saling berkaitan. Sebaliknya activity itu menuntut aktor yang mau bekerja. Kalau tidak ada activity berarti tidak ada aktor di situ. Kalau ada aktor berarti ada kegiatan. Nah, kegiatan itu bisa macam-macam. Kegiatan itu bisa jangka pendek, bisa jangka panjang, bisa by project. Tetapi apapun itu dua-duanya adalah kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lain. Itu konteksnya bisa kampung, bisa kampus, bisa komunitas, bisa kelas, bisa macam-macam. Karena kita hanya bisa bergerak kalau kita bertemu dengan partner atau aktor yang memang bisa diajak bekerja. Kalau nggak bisa, ya nggak bisa. Tapi untuk melihat dia bisa bekerja atau enggak, dia harus dikasih tasking, dia harus dikasih tes, dia harus dikasih uji coba bahwa dia bisa melakukan sesuatu. Nah, ini presiden, mungkin kita akan lebih banyak tanya jawab aja kali ya. Tapi saya akan ngasih beberapa presiden, apakah kegiatan itu bisa berjalan kalau ada apa? Apakah aktor saja cukup? Apakah pendanaan saja cukup? Atau dananya harus kecil, dananya harus besar, dananya dari mana? Nah, kadang-kadang kita kalau apalagi pemula gitu ya, mau melakukan sesuatu kan kalian bikin proposal. Proposal kalau kita dulu zaman mahasiswa, aku nggak tahu sekarang masih begitu apa enggak ya. Kita itu belum apa-apa tapi sudah ada apa itu kalau dulu istilahnya ada silver, ada gold, ada apa atau premium atau apa gitu loh. Yang jumlahnya itu sponsorship itu bisa puluhan atau ratusan juta gitu loh. Padahal kalau mau jujur, nah lu siapa gitu loh. Maksudnya kayak kamu itu siapa kok bisa berani atau meyakinkan bahwa ini layak didukung. Posisi kita siapa gitu. Apakah marketnya sesuai atau enggak misalnya. Kalau hard selling ya atau visi eventnya itu sama dengan lembaga pendonornya dan seterusnya gitu. Nah, kita dulu juga mengalami kekeliruan yang sama karena nggak ngerti kan. Kita bikin proposal itu kan sudah jadi. Nah, latar belakang, tujuan, sasaran, apa segala macam itu udah kayak template itu loh, kayak template itu aja pokoknya gitu loh. Tapi orang nggak ngerti bahwa itu proposal itu memudahkan alur berpikir kita. Kalau kalian bikin betul atau mikir betul, itu nanti akan kelihatan kok. Sebetulnya proposal itu hanya bagian dari cara kita untuk menstrukturisasi cara pikir kita dan cara kerja kita. Siapa yang mau dilibatkan, sasarannya siapa, isunya apa, sasarannya siapa, dan seterusnya. Itu ada di proposal. Salah menulis proposal sebetulnya itu sudah dipastikan itu salah dalam cara berpikirnya. Jadi sesuatu yang kemudian seolah terberi karena kan di kampus kalau aku dulu di Undip gitu ya, ada satu mata kuliah tentang manajemen seni gitu ya. Sisanya nggak ada. Jadi kita nggak punya bekal bagaimana sih membuat event atau uangnya dari mana. Bahkan pada titik misalnya nanti kalau tanggalnya berubah itu bagaimana ya gitu loh. Jadi di Histeria memang Histeria itu hanya bagian dari praktik kuliah tadinya. Karena di kampus itu terus terang aku nggak merasa bahwa kampus itu membuat kita menyediakan tempat untuk mempraktekkan apa-apa yang kita pelajari. Jadi Histeria pada dasarnya adalah satu proyek yang sangat personal. Jadi kalian harus pahami betul bahwa
program apapun itu mestinya harus dikembalikan kepada personal kalian dulu. Apakah ini bermanfaat atau enggak? Bermanfaat itu tidak harus selalu uang ya, tapi bermanfaat itu apakah dengan begitu kalian akan berpikir, apakah dengan begitu kalian akan bertambah jaringannya, apakah dengan begitu kalian akan bisa menulis gitu. Jadi proyek-proyek Histeria adalah proyek yang memaksa saya terutama untuk belajar dan berpikir karena nggak ada prakteknya. Jadi dan aku tuh orang yang nggak gampang kompatibel dengan lembaga yang sudah ada. Ada UKM memang, ada BEM memang, ada segala macam. Tapi aku sering nggak merasa nyaman di situ. Harganya adalah ya aku harus bikin sendiri. Harus bikin sesuai yang aku mau gitu loh. Tetapi karena aku tidak tumbuh di dalam kultur itu, aku itu nggak ngerti sebetulnya. Bikin proposal itu nggak ada. Jadi itu proposal itu dulu nyontoh, dikirimi orang terus tak baca. Media partner itu ya ngarang gitu, karena nggak ngerti. Nggak ngerti. Jadi beneran Histeria membuatku, memaksaku untuk berhubungan dengan banyak orang. Dan rata-rata anak-anak Histeria itu introvert pada waktu itu karena penulis semua kan, nggak ngomong nggak pinter gitu toh. Ya bergaul ya biasa-biasa aja, kekuatan ekonomi ya di bawah rata-rata gitu kan. Jadi ya kita mau gaya tapi juga uangnya nggak ada kan, sedih kan. Akhirnya sudahlah ini aja gitu. Dari situ kemudian praktek-praktek itu misalnya praktek editing gitu. Kan ada mata kuliah editing di tempatku gitu. Praktek kepenulisan kreatif ada. Jadi aku dipaksa akhirnya nulis cerpen, nulis puisi segala macam. Ada mata kuliah pengkajian sinema, ada kita bikin. Jadi mata kuliah itu tidak ada tempat prakteknya di kampus. Jadi harus kita ciptakan. Kalau enggak ada ya gimana? Waktu itu di HW misalnya lebih banyak ngomongin jurnalisme secara umum gitu kan. Sementara saluran untuk sastra atau kesenian itu enggak banyak. Jadi ya harus bikin. Nah, yang terjadi di Histeria itu kemudian adalah harusnya emang juga meningkatkan kapasitas sendiri gitu. Jadi karena kita ngundang orang misalnya bedah buku atau ngomong soal isu, mau nggak mau sebagai moderator minimal kan baca. Kalau nggak baca kan ya nggak ngerti. Tapi kalau nggak kita kondisikan, nggak dipaksa, ya nggak mau baca. Orang pekerjaan kita banyak. Orang main ini loh sudah sangat merepotkan kita loh, gitu loh. Jadi banyak distraksi di dalam hidup kita, makanya saya terutama gitu butuh sesuatu yang memicu atau memaksa saya harus belajar. Kalau enggak pasti selesai. Nah, saya ngasih beberapa presiden, apakah event itu harus pakai uang besar atau enggak? Next. Nah ini Semarang Pesona Asia. Budgetnya 3 miliar. Tapi malah kena kasus korupsi. 3 miliar nih. Enggak jadi apa-apa juga gitu. Itu tahun 2007 gitu. Ini kalau ngomong soal apa namanya kurasi gitu ya atau pilihan tema gitu. Semarang Pesona Asia. Itu kan mestinya memikirkan posisi Semarang hari ini tuh seperti apa. Nah, kayak gitu tuh harus ada yang mikir lebih dalam gitu loh. Apakah memang betul bahwa kita itu tarafnya sudah jadi Pesona Asia gitu loh. Atau Pesona Jawa Tengah aja gitu misalnya. Nggak usah tinggi-tinggi dulu gitu loh. Itu udah langsung meloncat Pesona Asia gitu kan. Kayaknya mulai sadar diri tuh jadi setara itu. Jadi pilihan judul kemudian apa segala macam itu juga harusnya didasari oleh satu pemikiran yang cukup kritis juga. Kotanya sampai mana? Tapi ini 3 miliar. Apakah sekarang sudah jadi Pesona Asia? Saya nggak mau jawab, nggak tahu ini soalnya direkam ini nanti. Sudah jadi Pesona Asia belum? Kalian yang jawab, 3 miliar. Ya besar nggak besar, kecil nggak kecil, tapi 3 miliar. Next. Ini Ridwan Kamil bikin bulan suci seni 5 miliar. Ya toh. Sekali, iya toh. Ini hanya berjalan satu kali. Karena Bandung itu juga aneh. Bandung itu banyak orang pintar tapi nggak punya festival
kota. Nggak ada festival kesenian Bandung, nggak ada. Yang ada Jogja. Nggak ada Biennale Bandung, nggak ada. Jadi Bandung itu banyak orang pinter tapi kayaknya untuk urusan beginian karena pada merasa pinter kali ya nggak ngerti ya. Jadi susah untuk dikumpulkan, nggak ngerti lah. Pokoknya kalau Bandung 5 miliar. Ini hanya untuk lihat-lihat aja gitu. Next. Nah ini apel kebangsaan. 1 hari 18 miliar. Heeh, 1 hari. Lu ya gak apa-apa punya duit toh, biarin toh. 1 hari 18 miliar. Ya. Gitu loh. Uang ini enggak hanya daun gitu. Ini uang beneran nih. Next. Apakah kemudian itu bersisa atau enggak? Silakan dijawab. Saya enggak tahu. Ya, ini dangdutan yang nanggap orang kampung. Budgetnya 85 juta. Kecil aja lah 85 juta. 88? 85 loh ini. Oh tambah 3 juta, betul ya betul. Lah tambah kemarin kasih 2 juta lah ya. Berarti lah 90 juta, 90 juta. Ini uang dari warga tanpa negara. Ya pokoknya nggak ada panggung. Sound system itu biasanya udah sama sepaket lah itulah kira-kira. Atau nggak tahu panggung itu beda lagi gitu ya. Itu sekitar 90 juta. Ini uang warga, uang rakyat. Jadi uang itu sebetulnya ada di mana? Si pendanaan itu kayak apa sih gitu loh. Next. Nah ini sastra balik desa aku bikin tahun 2008. Modalnya 1 juta, yang datang itu 22 kota dan kabupaten. Aku nggak tahu waktu itu sejawa apa ada beberapa dari luar pulau, aku lupa sih. Tapi banyak banget. Modalnya 1 juta. Nggak masuk akal, iya 1 juta. Dikasih di kase waktu itu. Itu masih sisa. Gak ngerti, itu masih sisa. Iya, dan pesertanya banyak. Acara 2 hari apa berapa hari itu waktu itu? 3 hari. 3 hari 1 juta sisa. Serius itu. Di Gunung Pati. Dan itu yang datang dari 22 kota. Yang ini, dan waktu itu liputannya besar. Ada yang 1 halaman, ada yang setengah halaman. Yang sebaliknya Temu Penyair Muda itu yang hampir 50 juta. Liputannya cuma kecil, acara sehari. Jadi uang itu sebetulnya tidak pernah menjadi satu-satunya faktor acara itu bisa berjalan dengan baik atau memuaskan semua pihak itu. Itu yang saya pelajari. Next. Nah yang ini 250.000 kalau nggak salah. Atau ya bisa dibilang 0 rupiah lah karena itu modalnya cuma abab gitu kan. Waktu itu. Tapi ini nasional internasional karena waktu itu rame mungkin kalau ada TikTok tahun itu atau ada mungkin udah viral gitu kan. Karena waktu itu dilarang oleh banyak orang. Kita dijaga polisi dari depan sana. Didatangi Satpol PP, enggak Satpol PP, Pemuda Pancasila, didatangi Pemuda Muhammadiyah, pokoknya heboh lah. Heboh, ya Ansor untungnya enggak. Pemuda Muhammadiyah ya, suratnya masih, kita punya arsipnya. Terus, jadi uang, sebentar, itu uangnya cuma sekitar ya 250 atau berapa lah, enggak tahu lah. Tapi acaranya kemudian jadi nasional dan saya jadi belajar bagaimana kemudian mengelola isu itu seperti apa. Dan liputan-liputan itu 1 halaman. Yang datang Pak Rektor datang, terus waktu itu gubernur baru dilantik juga datang. Jadi ini jadi tunggangan semua orang pada waktu itu. Kalau kalian cek Tan Malaka Semarang 2014 lah kalau nggak salah. Itu nanti kelihatan. Beritanya masih banyak. Uang modalnya sedikit gitu. Next. Nah ini Pentakaleb sedulur Banyu ini kita nyoba untuk mengalokasi anggaran 100-an juta gitu. Jadi apa sih bedanya mengalokasikan anggaran kecil dan besar itu? Ternyata juga meskipun anggaran besar belum tentu acara itu kalau ngomong mediasi dimuat oleh media besar belum tentu. Atau heboh diikuti banyak orang belum tentu kayak Temu Penyair Muda tadi itu ya akhirnya jadi acara elit hanya para penyair. Sementara yang satunya karena di kampung lebih heboh gitu dan melibatkan lebih banyak orang gitu. Next. Nah ini contoh proyek yang berkembang dari kecil hingga besar gitu ya. Ini saya ngasih contoh yang kemarin sudah berjalan. Next.
Nah ini gerobak bioskop tadinya, embrionya itu hanya muter film menggunakan tadinya muter filmnya itu pakai PC, personal komputer tabung itu loh, komputer tabung. Aku masih ingat waktu itu kita bikin poster pemutaran film, orang mikirnya kan pemutaran film kayak pemutaran film gitu loh. Terus kaget karena ketika datang muter filmnya itu di komputer tabung, orang bingung gitu kan kayak kok begini. Film selesai ada diskusinya, wah tambah pusing kan. Wah bangkai kejebak itu. Purna itu salah satu tuh korban pertama tuh. Dipikirnya kita bikin apa gitu loh. Tapi kita pede bikin poster. Posternya yuk jelek, tapi kita sebar. Nggak ada modalnya. Modalnya 0 rupiah gitu loh. Terus tahun 2011 itu akhirnya kita sama Ruang Rupa dinotis karena sama Ruang Rupa dikasih proyektor. Dikasih proyektor baru kita muter ke banyak titik. Tapi itu embrionya dari 2007. Uangnya dari mana? Ya nggak ada uangnya, programnya emang nggak butuh uang. Jadi prinsipnya adalah bikin program itu kalau ada duit ya bikin program yang menghabiskan duit atau mendapatkan duit. Tapi kalau nggak punya duit, ya jangan bikin program yang ngeluarin duit. Jangan, rugi. Kita ini juga ngawur-ngawuran, tapi aku perhitungan, istrinya itu nggak pernah rugi. Meskipun tombok sih enggak apa-apa, tapi nggak rugi. Gitu loh. Jadi sejak awal itu udah dipikirkan bahwa jangan sampai hobi kita itu sepenuhnya menguras menguras energi dan finansial kita. Energi aja sudah menguras, waktu aja sudah menguras. Mbak tambahi tombok, wah berat. Berat itu, salah hitung itu. Tapi kalau uang berlebih ya nggak apa-apa, namanya juga seneng. Yang paling mahal itu adalah apa? Ngopeni ego itu, merawat ego itu mahal. Wah gitu saya nah itu mahal. Mahal. Hobi itu mahal memang. Tapi memang sesuatu itu selalu harus disadari dari rasa kecintaan. Seneng. Hidup itu sudah berat. Cinta membuat kita ringan. Kan begitu toh? Terus nah ini kita puter-puter akhirnya 2017 dinotis sama Backcraft kita bisa beli ini 2 unit VR. Ini belum diapa-apain waktu itu. Jadi perjalanannya berapa lama? 2007 sampai 2017 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun aktif bikin banyak hal gitu kan, termasuk program ini gitu kan. Setelah 10 tahun dikasih ini next. Ini bisa dibuka terus nah baru tahun ini kita bisa muter ke keliling satu Jawa Tengah, satu provinsi. Yang tadinya itu modalnya Rp0 di proyek ini kita bisa habis 300 atau 400-an juta kalau nggak salah gitu. Ada kenaikan level gitu kan. Tapi level ini sebetulnya nggak pernah membuat kami jumawa atau apa ya, merasa pada satu titik yang penting gitu loh. Maksudnya kayak santai aja. Kita bisa begini karena kita ada duit. Besok kalau nggak ada duit, kecil-kecil lagi, nggak perlu malu, santai. Jadi ini yang membuat kami tuh nggak pernah kagetan. Karena ya sudah, kalau persoalan duit atau nggak ada duit, nggak ada orang, itu hanya persoalan volume, kapasitas, kuantitas, durasi, dan lain-lain. Kalau uangmu kecil, bikin festival setahun sekali. Kalau uangnya banyak, kita bikin 15 kali. Terjadi. Tahun ini kita bikin hampir 20 festival. Gitu loh kira-kira. Tapi kalau besok nggak punya duit, ya bikin 1 kali aja. Yang tadinya 2 minggu, jadi 1 hari. Yang tadinya kita mentargetkan masa 1.000 atau 2.000, jadi 20 orang. Tidak masalah. Nggak ada masalah. Jadi jangan pernah terbebani dengan kita mulai dari mana. Apalagi mahasiswa UKT naik terus misalnya kan. Terus beasiswa juga gampang-gampang susah, nyari sponsor juga susah. Ya pakai apa yang ada. Kita selalu berawal dari apa yang ada. Apakah bisa? Ya bisa. Nanti kita lihat. Nanti aku juga kasih tunjuk beberapa pos yang juga bisa dikasih proposal. Tetapi sekali lagi itu hanya gula-gula. Jangan pernah terlena dengan dana-dana itu. Next. Nah ini kita keliling, akhirnya kita bisa bikin panggung. Next.
kita bisa bikin ruang pamer, ini bisa dibawa keliling kemana-mana. Kemarin si Arif udah ngasih beberapa video ya kayaknya ya. Next. Nah, ini perencanaan selalu berdasarkan konteks, manfaatkan material yang ada, isu menentukan sumber pendanaan, modal tidak selalu finansial tetapi juga sosiokultural dan seterusnya gitu. Nah, ini yang menarik. Aku sering berbeda pendapat dengan teman-teman hari ini juga gitu loh. Kayaknya anak-anak hari ini tuh kalau ngundang seseorang kalau nggak dikasih sesuatu itu kayak nggak enak gitu ya. Kayak gimana ya? Nggak, iya nggak sih, nggak ngerti ya. Kayaknya harus ngasih sesuatu gitu loh. Kita dulu itu yang enggak, kita ngundang-undang aja, sebaliknya kalau kita diundang ya kita datang. Modalnya modal sosial, pertemanan. Pertemanan. Next. Nah, ini aku kasih contoh yang lain ya. Nah, next. Sebentar. Ini dulu. Ini penting ini. Ini pertama kali kami mengorganisir acara. Pertama kali. Sebelumnya nggak pernah. 2007. Jadi Histeria 2004 declare sebagai satu zinester. Terus 2007 itu baru pertama kali bikin acara. Pas Valentine, ya toh. Posternya elek. Mesti toh, sastra Indonesia mesti elek toh yo. Cah teater podo ae. Poster mesti elek, oh toh. Tapi kalau kalian hanya menunggu bagus terus baru mulai, wah, cilaka betul. Susah. Ya toh. Loh gimana? Ini rata-rata begitu. Kalian cek aja itu loh. Rata-rata begitu. Ini pakainya itu pakai Word yang apa itu? Bu, Word apa sih namanya? Clip apa sih? Ya itu. Belum bisa pakai Corel. Mohon maaf. Nggak ada. Nggak bisa Corel. Mohon maaf. Bisanya begini. Tempel-tempel. Nanti font art itu tempel-tempel. Jadi poster. Nggak ada malu-malunya. Repot memang, repot. Nah ini Semarang itu kadang-kadang orang nunggu bagus dulu baru bikin sesuatu, nunggu pinter dulu baru bikin sesuatu, nunggu punya duit baru bikin sesuatu. Itu sesat. Sesat. Apalagi anak sekarang mau bikin sesuatu aja udah jiper, udah mental breakdown dulu gitu kan. Lihat teman-teman udah bikin coworking yang bagus-bagus, yang indah-indah, kalian bikin acara di kos-kosan yang sumpek. Waduh, malu, ya toh, nggak jadi. Repot. Nih, dari poster. Terus sebentar. Telat. Aduh, salah. Ini tadi tebak-tebakan no. Ya sudah lah, semangat, udah terlanjur. Nih, terlanjur ya sudah. Iya, coba. Enggak apa-apa. Semangat. Sudah. Ya udah, enggak bisa. Udah. Ya, semangat udah biar seger, cerah masa depan gitu kan. Nah, oke. Acara sudah nyaris terjadi. Poster sudah dibikin. Cari narasumber. Kamu mahasiswa. Uang nggak punya, ya toh? Siapa yang jadi pembicara? Anak sekarang mau minta orang jadi narasumber, nggak enak, nggak punya duit. Hidupmu udah susah, masa bayarin orang lebih susah lagi. Gimana caranya dapat pembicara? Gimana caranya? Dosen sibuk. Tata dewe betul, tata dewe. Goblok. Kasih makalah, baca. Kita juga nggak pinter-pinter amat, belum bisa tulis bagus, belum bisa bikin esai. Kita ambil esai orang lain. Kita copy paste, kita print, kita kasih Den baca. Terus gimana? Setelah lu baca, lu cerita ke depan. Apakah Denny lebih pintar dari kita? Oh enggak. Denny hanya lebih baca di awal, kita belum. Jadi Denny di forum akan kelihatan pinter. Kita mendengarkan, gitu kan? Terus kita yang sotoy-sotoy sedikit komentar supaya suasana hidup. Betul? Nah iya, suasana hidup dapat. Oke. Problem belum terpecahkan, konsumsi. Wah, kita mikir betul waktu itu konsumsi. Sesuatu yang tidak merepotkan kita. Jadi betul-betul kalau kamu miskin, kamu kan harus betul-betul kreatif. Kita nggak mau rugi. Oke, tempat kita nggak punya base camp. Misalnya nggak punya beginian, kita nggak punya base camp. Cari yang bisa diakses. Cari diakses kan gampang kan. Di kampus kan pasti ada ruang-ruang terbuka yang bisa dipakai toh. Ini di Joglo dulu. Joglo Sastra Undip di bawah gitu kan.
Oke, berarti joglo nggak perlu izin. Kalau perlu izin, numpang, itu ada logo KMSI nggak sih? Coba balik. Ada nggak? Ada nggak sih? Oh belum ada, belum diingetin. Belum diingetin, karena historinya kan bukan bagian dari kampus. Setelah itu kayak diingetin. Ini organisasi luar ini. Oh harus baik-baik sama organisasi intra, ya kan? Supaya dapat izin, ya toh. Padahal cuma izin aja. Oke, izin terpecahkan, ruang udah dapat, terus makan. Makan, kita mikir, kita kalau beli kacang itu murah. Nggak perlu godok, tapi ya beli aja kacang. Tapi kalau kacang tanpa kopi nggak enak. Betul toh? Kalau kopi berarti harus beli kopi, bawa pemanas, bawa heater, bawa gelas. Repot. Ya toh? Nanti harus cuci lagi, nanti heaternya dari mana? Kita tenaga cuma 2-3 orang. Bukan 23 ya, 2-3 orang. Nah kita kan tiker nggak punya, ya toh? Gimana ini? Kita harus mikir sesuatu yang dimakan sekaligus berasa diminum. Kan begitu semangka ini, ya toh? Modalnya semangka harganya 23.000, terus pakai pisau, kau iris-iris, kau bagi ke teman-temanmu. Ya toh? Musim hujan, orang gampang masuk angin, bodoh amat. Tapi kan kelihatan, ada makanannya ternyata. Itu sudah luar biasa, ya toh? Nggak ada uangnya. Itu semangka modal 25.000, yang pembicara teman-teman sendiri jadi acara. Jadi acara. Jadi omong kosong kalau kalian, nggak punya, nggak ada. Orang bergerak, itu karena orang mau bergerak. Kita tuh sudah menyaksikan dari anak kecil sampai orang tua, dari orang bodoh sampai yang dianggap profesor. Kalau mau gerak ya gerak aja, nggak ada alasan. Sebetulnya nggak ada alasan. Bagiku ya, hanya persoalan volume, hanya persoalan pilihan-pilihan hidup. Mengapa kalian masih mau melakukannya? Kalau itu nggak kejawab di kepala kalian, itu akan terasa capek gitu loh. Akan terasa, apalagi kalau misalnya demi Semarang gambar ulo kalian aja, bukan nggak ada orang Semarang di forum ini kok gimana? Kok mau demi Semarang, ini loh nggak ada orang Semarang. Semarang nggak butuh, nggak apa-apa, santai aja. Kita itu dalam kondisi yang paling ekstrim, bahkan jika kota ini menghendaki kamu mati, kami menolak. Iya, kok sekedar Semarang nggak butuh, ini udah beyond nggak butuh. Kota ini mau membunuhmu gitu loh. Tapi nggak mau dong. Kita nggak mau mati. Udah itu aja. Kalau kau bisa melampaui itu, baru bisa survive di kota ini. Mohon maaf. Memang begitu, ya kan? Kalau nggak berat. Ini modalnya mahal banget loh ini. Ini mahal banget loh kelas kita ini. Nggak main-main loh. Loh Mas Marco itu kalau kalian ikut kelasnya di Jogja, 1.500.000 sampai 900.000. Satu kali pertemuan. Bayangin loh, kita ini ngundang siapa saja gitu loh. Daftar aja susah. Tapi tidak apa-apa. Kita kasih-kasih aja. Baik, kita baik. Next. Masih jelek. Mohon maaf masih jelek. 2004 sampai 2000 berapa nih? 2000 berapa nih? 2009. Masih jelek. Enggak pakai Corel lagi. Pakai apa? Potong-potong. Manual, ditempel-tempel, kita scan, kita fotokopi, kita tempel-tempel tanpa malu, ya. Jadi nggak ada alasan. Aku ada lihat beberapa teman yang kemarin udah bikin story-nya kok bagus. Itu sudah melampaui kami ketika kami memulai karir kami sebagai kelompok seniman gitu loh. Nah, yang membedakan yang sebelumnya, kalau yang ini itu kami inisiasi tahun 2008. Jadi balik ke persoalan makanan. Makanya kemarin kita juga mikir, kalau nyari makanan itu, kalau kita lagi pas gak punya duit itu, makanan yang kira-kira kalau dibuka itu gak cepet melempem. Biar awet. Terus orang kalau makan susah. Ya itu harus, ada yang lebih susah. Ogo itu loh, apa sih? Saga itu loh. Itu kalian selesai kalian hidangkan, kamu masukin lagi ke dalam toples, masih aman. Kau kasih mete atau kacang tapi ujungnya itu lubangnya kecil, ngambilnya pakai sendok, awet. Gitu? Iya, harus begitu. Mohon maaf, miskin. Tapi kalau punya duit,
ya bolehlah kita kasih apa-apa gitu loh. Jadi jangan pernah misalnya terpaku dengan uang itu bagaimana. Karena ini semua proyek-proyek yang didesain tidak mengeluarkan uang yang cukup besar. Nah ini bedanya kami sudah punya base camp di sini. Jadi relatif, kopi masih bisa keluar lah ya. Punya mesin pemanas gitu-gitu kan, pemanas air masih boleh lah ya. Tapi forum ini terjadi ketika tahun 2008 kami dapat HIVOS pertama kali. HIVOS itu lembaga funding dari Belanda. Wah rasanya udah kayak masuk surga pada waktu itu. Kayaknya begini nih masa depan kesenian kita gitu. Wah ternyata ternyata enggak. Ternyata enggak. Ternyata dapat cuma sekali. Anak-anak kemudian juga kayaknya bukan pintu surga ini. Kita harus balik lagi ke kenyataan. Miskin lagi. Oke. Saya bentar, biar azannya selesai dulu ya. Nah ini 2008 karena kita pikir bahwa masa depan kesenian kita itu di tangan funding asing gitu kan. Kira-kira. Karena memang tahun itu memang dapat HIVOS itu udah kayak sangar-sangaro gitu loh. Wah, kelompok dari kampus masih baru dapat uang dari lembaga asing. Wah luar biasa itu. Terus kita iseng-iseng nanya sama anak-anak gitu loh. Ini kita mau serius nih, kita mau bikin lembaga. Gitu. Yang serius kita di dalam, kita mau bikin badan hukum apa segala macam. Yang kira-kira mau santai, tidak mau terikat, di luar saja. Jadi komunitas gitu loh. Karena waktu itu kita sudah membayangkan ada beberapa orang barangkali gitu ya, yang kemudian ngurusin lembaga. Dari 7 atau 9 orang aku lupa. Pokoknya katakanlah 9 gitu ya. 8 diantaranya itu menyatakan keluar. Enggak mas, saya enggak mau terlibat di sini. Tinggal satu orang namanya Purna Ciptanugraha. Itu cuma Purna itu tadinya itu. Enggak mas, wah kampret juga ini, nggak bisa ini kayak begini nih. Gimana ini? Hanya satu orang yang tersisa gitu kan. Jadi yang tadinya kita udah bikin festival tahun 2008, tinggal satu si Purna itu. Terus kita mulai mendesain satu program yang bisa dikerjakan secara sendirian. Literally sendirian sebetulnya. Gak ada orang. Nah program itu haruslah sesuatu yang kemudian mengakomodir mimpi-mimpi personal juga gitu. Karena waktu itu aku mikirku karena di dunia sastra aku menyukai puisi segala macam. Ya program ini yang kita bikin Kredo kecil penyair kecil. Ini bertahan hampir 3 tahun lah. Bikin poster ya poster sendiri. Yang lobby pembicara ya saya sendiri. Terus sambil yang moderatori saya. Kayak begini nih. Ini moderator nih. Saya misalnya moderator sama Mbak Ivon kebalik gitu kan. Mbak Ivon nanti saya persilakan biasanya 3 orang. Silakan bercerita. Mic saya taruh ke sini. Ketika Mbak Ivon pegang mic, saya ke belakang. Nyiapin makanan. Saya bawa keluar, tum-tum. Terus saya motret. Saya ngambil gambar, saya motret. Terus setelah itu saya menulis rilis malamnya. Dikirim ke koran. Setelah ngirim ke koran, kita tungguin tiap hari sampai 1 minggu. Rilisan ini koran keluar atau enggak. Kalau keluar kita potong, kita clipping. Itu berjalan bertahun-tahun. Makanya kita punya buku yang tebel ini, arsip ini. Kedisiplinan itu. Yang hampir mirip-mirip sebetulnya agak kegilaan sih gitu loh. Gak ngerti ya. Karena gak masuk akal udah itu. Jadi itu sesuatu yang kemudian bisa kita kerjakan sendirian. Makanya ada muncul istilah di Israel itu, sesuatu yang dikerjakan sendirian, jangan dikerjakan berombongan. Karena kita bukan gerombolan. Makanya kadang aku kesel wawancara, kok kamu gak berangkat? Nungguin si A, si B. Lah kan kamu sendiri bisa. Ngapain harus nungguin temanmu? Gitu loh. Jadi sebelum berangkat sebagai kolektif, kamu harus beres dulu sebagai personal. Itu. Jadi yang muncul adalah sel-sel yang mandiri pada akhirnya. Jadi di Andistria di awal-awal itu rata-rata orang-orang yang bisa menghandle program sendiri. Makanya programnya nggak ada habisnya. Dan kalian bisa cek kok itu jumlah kuantitas programnya itu kayak apa. Karena memang didesain ya pokoknya kamu harus bisa. Karena itu akan menunjukkan kapasitas leadershipmu untuk mempengaruhi orang lain, untuk mengajak yang lain dan seterusnya. Next. Nah ini kita juga pengen bikin festival-festival, ada Lumpia Jazz, ada apalagi di Semarang sih, Festival Kota Lama, ada apa, nggak tahu lah banyak lah. Kita pengen bikin festival.
tapi nggak punya duit. Bikin festival di kos-kosan. Apakah boleh? Ya boleh, siapa yang larang? Festivalnya di sini aja. Skalanya skala rumahan. Festival kan selama ini biasanya festival besar, di minimal lapangan voli atau lapangan sepak bola. Kan nggak punya duit. Ya udah, bikin festival di sini aja. 1 minggu misalnya. Nanti pamerannya di sini, musik-musik di belakang, diskusi kadang-kadang di depan, dan seterusnya gitu kan. Jadi benar-benar berangkat dari apa yang kita punya. Next. Nah ini lawatan jalan terus ya. Ini sama. Ini tahun 2000 berapa sih ini? 2022. Sebenarnya waktu itu kita juga agak ada jengkelnya dengan negara waktu itu ya. Karena proposal kita itu 3 tahun berturut-turut itu ditolak. Jadi kita kayak, wah apalagi yang ditolak itu festival publik. Proposalku tentang program publik itu. Kita sampai nggak ngerti, kita udah bikin buku tebel, kita udah bikin zin ribuan halaman segala macam. Apa yang salah ya gitu ya? Apa negara buta ya gitu? Kira-kira begitu loh waktu itu. Terus muncul ego, makanya aku bilang yang paling mahal itu ngasih makan ego. Lah bodoh amat lah, kita tanpa negara bisa. Bikin tur 1 tahun, 101 titik, Jawa, Bali, Sumatera. 90% aku yang jalan. Beberapa persen berikutnya ada Purna, ada Pupung, ada segala macam gitu-gitu. Mobilan, karena udah ada mobil kan. Nyetir dari sini sampai Madura, sampai sampai Bali segala macam. Nggak ada uangnya. Maksudnya nggak ada sponsor, nggak ada. Uang kita sendiri. Pokoknya kita ngatur-ngatur lah gimana caranya. Hanya untuk ngasih tahu bahwa aku bisa tanpa negara. Kira-kira begitu tahun itu. Nah, baru setelah ini selesai, entah bagaimana kemudian kita jackpot itu gitu toh. Kita masuk dalam kurasinya event strategis yang dananya ratusan hingga miliaran. Terus aku ditarik sebagai kurator di PKN, Pekan Kebudayaan Nasional, yang anggarannya juga sekian miliar gitu kan. Terus aku juga kuliah di UI, dapat beasiswa pelaku budaya. Itu kayak jackpot itu loh. Dalam tahun yang sama itu tiba-tiba deng 3 gitu loh. Apakah kalau ditanya bikin proposalnya gimana gitu loh. Rumang saku gitu ya. Wis sudah top proposal itu. Nggak lolos juga gitu loh. Tapi ternyata ada jalan lain yang kita nggak ngerti. Ini kan kalau udah kayak begini nih, proposal itu udah basa-basi. Karena udah pasti diterima, karena diminta waktu itu kan. Karena dianggap histeria melakukan kerja-kerja yang harusnya menjadi pekerjaan negara. Oh ya sudah, akhirnya kita jalan sampai sekarang gitu kan. Ya kita nggak tahu tahun depan gimana, nggak ngerti. Tapi kita punya pengalaman untuk mengelola dana dari tingkat urunan warga, funding internasional, funding nasional, funding atau pemerintah lokal. Itu pernah semua kita mengelola dana itu. Dan pengalamanku mengelola dana-dana itu selalu kita menyiasati banyak hal. Misalnya di Rembang itu dari tahun 2018 sampai sekarang itu tidak pernah dapat dana dari sponsorship gitu kan. Adanya itu rata-rata dana dari warga. Bisa. Jadi tidak harus menggunakan dana besar sebetulnya untuk bikin sesuatu. Next. Ini proyek mural di Wonolopo. Ini kalau dinominalkan mungkin 150 atau berapa juta gitu. Tapi ini 0 rupiah. Ini tingginya hampir 12 meter ke atas. Scaffolding yang minjemin warga. Seniman cari duit sendiri buat beli catnya. Terus kurator, pameran segala macam teman-teman kita sendiri. Ini kalau dinominalkan ya bisa sampai 150-200 juta. Tapi ini 0 rupiah juga. Ya bukan 0 rupiah kita nggak ngeluar duit, enggak sih. Kita yang keluar duit sih. Karena kita harus beli cat, ini ada gitu loh. Tapi sesuatu yang kemudian kita sokong bersama-sama gitu loh. Dan acaranya gede, maksudnya melibatkan harga, ada pamerannya juga dan seterusnya gitu. Dan hasilnya juga serius gitu. Next. Nah ini sedekah bumi. Ini negara bubar, ini tetap ada. Karena orang lebih takut pada nenek moyang, kekuatan-kekuatan spiritual daripada negara gitu misalnya. Jadi ini tetap jalan, ini pakai uang mereka. Dan aku tempelin program
ke acara mereka. Sekarang rutin mestinya di desa ini, di Sekararum, di Rembang, ada sekitar 10 juta untuk anak-anak muda. Apakah kemudian itu bisa dimanfaatkan dengan baik? Ayo enggak, anak muda. Kalau dipercaya kan kita seenaknya sendiri. Kalau enggak dipercaya kita membuktikan diri, kan begitu anak muda. Jadi chaos sekarang. Di Sekarang chaos. Ada duit chaos. Pas enggak ada duit, kita semua tertarik untuk membuktikan diri bahwa kita bisa. Bisa. Dipercaya, kita khianati rame-rame. Kan begitu toh? Dinamika masyarakat kan kita enggak ngerti kan. Ini yang terjadi. Jadi sekarang mereka dapat kepercayaan mengelola bengkok atau tanah desa, dapat kepercayaan mengelola jati, pohon jati yang tadinya liar jadi milik anak muda, terus kemarin beli ambulans, terus sekarang reorganisasi macet. Ya begitu itu masyarakat. Dan ya santai aja. Aku percaya pada prinsip ini loh. Berantem kayak apapun yang penting tidak meninggalkan meja makan, itu aja. Karena nanti kita akan ketemu lagi kan di dalam momen-momen tertentu. Jadi sekarang kalau membusuk, ya kita biarkan busuk aja dulu. Kalau butuh intervensi, kita intervensi. Jadi dalam kerja-kerja pengorganisasian apapun, itu kita tuh bersikap fleksibel aja gitu loh, santai gitu loh. Kesenian itu kalau bagi kami bukan sesuatu yang harus kayak rutin, itu nggak harus. Kalau memang resource-nya nggak ada. Dan tidak hanya kesenian loh, itu bisa apapun. Aktivisme apapun, nemenin warga, bikin diskusi, bikin diskurs, apa segala macam itu selalu harus bertanya pada diri kita sendiri terus-menerus gitu loh. Apakah ini bermanfaat atau membuat kita senang atau enggak. Kalau enggak, ya kalian harus mempertimbangkan ulang mengapa masih melakukan ini gitu loh. Next. Nah ini balap karung, ini sebetulnya acara-acara yang tidak membutuhkan dana itu masih banyak gitu loh. Di waktu kami pertama kali menginisiasi kegiatan Bustaman, rapat-rapat itu atau tengok Bustaman, rapat-rapat itu bisa aja nempel di pertemuan-pertemuan warga. Ada kan pertemuan RT, minta izin. Kalau kalian nempel di pertemuan RT, kalian hanya modal cocotkan kono. Snack sudah disiapkan oleh Pak RT atau Bu RT atau penyelenggara arisan rutin, ya toh. Kalian hanya Pak izin minta ngomong sebentar, kayak begitu toh. Kalau kalian ngumpulin sendiri belum tentu, ya toh. Masih susah. Uangnya orang kadang-kadang kalau di desa ngumpulkan warga aja tuh kalau di skala kelurahan ada uang sakunya, ya toh. Kan kalian harus bersiasat. Makanya dalam model-model pengorganisasian yang kami lakukan, pertemanan itu adalah ideologi. Kalau sudah berteman, jangankan benar, salah itu dibela. Konco. Kadang-kadang orang bersepakat dengan ide kita kan bukan karena orang itu percaya ide kita. Orang itu hanya kasihan melihat kalian wirawiri di kampung gitu loh, melakukan ini itu. Wah, kasihan kemarin dikasih rokok sama Mas Ali, masa nggak bantu-bantu, gitu-gitu aja. Jadi nggak semua sesuatu itu punya alasan yang cukup clear, itu enggak. Kadang-kadang hanya karena nggak enak, aduh nggak enak, datang gitu kan. Ya begitu-begitu, pengorganisasian itu begitu. Ada yang memang terserahkan, ada yang enggak. Nah, kita fleksibel aja gitu kan. Nah ini dari uang dari warga pasti ada di sini. Next. Nah ini beberapa yang misalnya bisa kalian ambil tuh. Memang ada corporate social responsibility, ada rumah kreatif BUMN, sekarang ada dana Indonesiana, ada dana dari Balai Pelestari Kebudayaan, ada sponsor-sponsor dan seterusnya. Itu juga bisa kalian tempuh. Kalau yang sifatnya plat merah, kalau kalian ikuti Juklak dan Juknisnya, yang mana itu sudah ada, itu biasanya tidak sesulit kalau kalian pitching ke rokok misalnya atau ke vendor-vendor. Itu kan permainan yang lain lagi gitu loh. Permainan yang lain lagi gitu. Kalau itu semua nggak cukup misalnya, ya sudah kalian harus mikir ulang mengapa ini tetap dilakukan. Karena di internal kami sendiri itu juga aku sering challenge sama teman-teman. Beberapa anak muda yang berpikir secara rasional, terus menggunakan logical framework yang oke, seolah-olah, bisa nih. Oh ternyata ya nggak bisa, nggak ngapa-ngapain gitu. Itu banyak.
Karena apa? Nggak ngerti. Sementara ada beberapa orang yang melakukan sesuatu impulsif dan aku tahu ini kayaknya program-program ini nggak ada ujungnya gitu loh, nggak ada ujung duitnya itu loh. Ini mau dibawa kemana itu nggak jelas. Tapi ini orang kok bikin terus gitu loh. Jadi kadang-kadang sesuatu itu tidak selalu harus digerakkan oleh hal-hal yang sifatnya rasional. Kadang-kadang irasional itu juga menentukan. Jadi nggak usah malu-malu kalau emang landasannya kemudian irasional. Tapi kalau kalian membutuhkan meyakinkan orang-orang yang lain, stakeholder, itu memang harus bergerak berdasarkan kerangka rasionalitas. Karena itu hal yang cukup mudah juga. Tetapi keputusan-keputusan itu kadang-kadang tidak rasional. Karena fundraising adalah friend rising. Kalau kalian nggak kena, kalian nggak berteman, kalian nggak dipercaya, bagaimana mungkin aku kasih duit 100 juta sampai 1 miliar misalnya. Butet misalnya dengan di Yayasan Bagong Kusudiarjo, tentu Jarum tidak akan ngasih duit rutin kalau tidak kenal dekat dengan Butet misalnya. Ada begitu-begitu. Kenapa? Ya itu kan itu sekarang mungkin. Tapi kan bisa jadi karena jadi tidak selalu hal-hal itu bersifat rasional. Kadang-kadang juga irasional, like and dislike. Makanya itu belajar skill-skill yang lain itu penting. Ada skill-skill teknis, misalnya kalian layout, kalian gambar, kalian apa. Ada skill-skill sosial. Kalian bersikap, dramaturgi, birokrasi itu harus kalian tahu gitu kan. Filosofi Jawa itu kayak apa kalau di Jawa gitu kan. Harus ngerti caranya bagaimana, masuknya kayak apa. Itu skill. Nggak bisa, kamu kalau nggak pernah ngomong di panggung, kamu nggak pernah ngomong di forum-forum, nggak bisa tiba-tiba kamu bisa ngomong. Ngomong itu skill. Ngomong plus menyenangkan orang, skill lagi. Ngomong doang kan, saya tuh dulu nggak bisa ngomong cepet kalau nggak marah gitu loh. Jadi saya harus marah dulu supaya ngomongnya cepet dan lancar. Tetapi itu ternyata tidak membawa kita ke dalam pintu-pintu surga. Gitu kan, harus dilunakkan lagi, harus belajar, menyenangkan orang. Kalau kata Bambang Macul, senyum, sapa, salam, gitu-gitulah kira-kira ya. Jadi harus itu skill, itu nggak bisa kayak tiba-tiba itu nggak bisa. Ada orang yang bisa mau belajar itu, ada yang nggak bisa. Kalau nggak bisa, kamu harus berpartner dengan orang yang bisa. Karena meskipun itu sepertinya omong doang, tapi kalau itu nggak latihan, itu nggak bisa. Kita pegang mic itu ya gemeter dulu, gitu kan. Suaranya gitu. Itu perlu dilatih. Kalau memang mau mengambil peranan itu. Kalau enggak ya di belakang layar, tapi harus punya partner yang ada di panggung. Dulu dulu panggung itu nggak pernah kami ambil. Karena emang sekali lagi Istria itu hampir semua generasi awal-awalnya itu introvert. Jadi nggak bisa bergaul yang yang cair, susah. Kamu kalau ketemu sama anak ya kayak Yus gitu ya atau Yus Winardi yang nanti juga ngisi atau kalian akan kerasa kok ini orang keras gitu loh omongannya. Ini orang gak enak ini diajak bercanda gitu loh. Sekarang udah agak lunak, anaknya 3 soalnya ya toh. Lain kalau udah berkeluarga beranak 3 dihantam di presto kenyataan itu nanti lain gitu loh. Sama, itu pelan-pelan memang harus menyenangkan, harus lain. Kau nanti ketemu Purna, kalian akan kerasa betul. Ini orang susah gitu loh kira-kira, ya kan? Itu skill, semua itu skill. Apakah kalian mau mempelajarinya atau enggak atau mau mengembangkan yang lain itu balik lagi. Tapi sekali lagi itu jangan pernah meremehkan orang-orang yang kayaknya kerjaannya hanya ngomong. Karena hanya ngomong itu lama. Apalagi humornya cocok. Nah itu lain lagi tuh. Lu bisa ngomong kayak begini-begini, tapi kalau humornya gak cocok, gak enak. Untuk sampai pada humor yang cocok, itu lain lagi. Kalau sudah hai, hi, ha, wah masuk ini. Ya, ada begitu-begitu. Itu ilmu negosiasi. Ilmu, gitulah pokoknya lah. Itu dulu lah kira-kira. Ini ada yang lain gak sih? Coba. Terakhir ya? Oh ya sudah. Sekarang kita ngobrol aja. Silakan. Oke. Yang mau kasih pertanyaan boleh disiapin dulu.
Ada yang mau antri dulu? 1, 2, 3. Saya kasih 3 orang dulu. Siapa yang mau ngantri bertanya dulu? 1, 2, 3. 3 dulu. 1, 2, 3. Ini yang depan lupa lagi aku. Mbak Najmi, terus tadi aku lihatnya Kiras, terus kloter kedua. Berarti Ali 3. Tes. Mau tanya Mas tentang tadi pengorganisasian sama awal-awal membentuk gerakan. Jadi kan pasti kayak awal-awal itu masih cari apa ya, rekan kerja lah intinya buat bareng-bareng buat mewujudkan suatu proyek itu gitu. Nah itu tuh caranya gimana gitu sembari pasti kan ada nggak sih kayak misalkan tujuan atau goals di rentang waktu atau mungkin tujuan yang emang mau dicapai misalkan tahun ini gue harus bisa punya ini atau misalkan kayak tahun depan gue harus bisa membuat ini sesuatu atau enggak membentuk sesuatu itu gimana gitu sambil harus cari temen lain. Makasih Mas. Oke, kalau cari partner itu ya emang harus cari yang paling paling deket. Kalau kalau kalian satu hobi mungkin bisa ketemu di situ. Kalian itu disatukan oleh apa sih? Disatukan oleh hobi kah? Oleh kepentingan yang samakah? Oleh pertemanan? Oleh hanya gara-gara satu kamar, satu kos-kosan gitu misalnya. Ya dari situ sebetulnya. Dari situ dan tidak malu untuk apa ya? Mengutarakan apa yang kita mau gitu kan. Karena yang paling berat di awal itu kan tadinya memulai. Karena memulai itu butuh keberanian. Karena baru memulai aja itu kadang-kadang orang udah takut misalnya nanti kalau jelek gimana ya. Kita itu ya dulu tulis puisi awal-awal kan. Ya beberapa orang itu ya kayak ngelihat puisi kita itu malu gitu loh. Kita ya sendiri gak tahu malu gitu kan. Tapi orang lain malu lihat tulisan jelek begini kenapa diterbitkan gitu loh. Jadi keberanian itu adalah modal pertama. Karena kita akan menghadapi rasa-rasa ya apa ya, enggak bagus, nanti kalau enggak diterima bagaimana dan seterusnya gitu kan. Kalau itu enggak kalian lampaui dulu, itu enggak akan terjawab gitu kan. Tapi memang PR-nya memang nyari orang kan, nyari teman yang sevisi atau satu pergaulan. Itu ya pelan-pelan. Kita kan pasti ngamati tuh teman-teman yang kayaknya punya minat yang sama terhadap sesuatu hal. Ya coba aja kita coba gitu loh. Dan orang-orang ini kan biasanya juga kadang-kadang pergi, kadang-kadang datang gitu ya. Itu memang butuh ketahanan yang lain gitu loh. Karena patah hati ditinggal temen itu juga sama-sama repotnya kadang-kadang ya kan. Karena yang melemahkan kita itu kan kadang-kadang bukan musuh yang agung, tetapi teman-teman dekat yang meninggalkan kita oleh alasan apapun. Alasannya bisa apapun lah, kita nggak mau nyari siapa yang benar siapa yang salah. Tapi perceraian pertemanan itu juga ternyata berdampak pada kita masih bisa percaya orang lain lagi atau enggak. Atau kita masih bisa percaya diri kita bahwa kita masih bisa percaya orang lain gitu misalnya. Karena kan nanti trust issue kalau anak-anak sekarang gitu. Trust issue itu ya nggak cuma hanya relasi perpacaranan gitu loh. Tapi juga pertemanan juga gitu loh. Trust issue itu. Nah kalau itu nggak dilampaui oleh kita, itu juga akan jadi sangat melelahkan gitu. Terus goal gitu ya, ya goal itu ya dibayangkan. Visi itu ada. Oh Histeria menjadi hub itu aku 2008 itu udah mikir. Tapi waktu itu hub itu nggak ada, istilah itu nggak populer gitu. Tapi 2007, 2008 kayaknya kita butuh sesuatu yang menemukan, tapi nggak ada istilah itu. Tapi itu ada gitu. Tapi visi itu kan pandangan jauh ke depan itulah. Tapi kesehariannya kan kita harus bersiasat dengan banyak hal. Ya kita tentu punya target tapi bukan target yang ketat. Kalau tidak bisa terwujud pun itu sebetulnya tidak pernah sepenuhnya tidak terwujud gitu loh. Pasti ada sekian persen dari capaian itu yang bisa kita dapatkan gitu loh. Dari 100% mungkin bisa 10%, bisa 15%, kadang bisa melampaui. Itu nggak masalah. Ya kita kan harus bergembira oleh kemenangan-kemenangan kecil juga gitu.
ada goalnya itu akan lebih baik, tapi tidak frustasi kalau goal itu tidak tercapai atau tidak sepenuhnya tercapai. Karena baliknya kan lagi ke kita lagi toh, gitu. Cukup menjawab. Tapi kayak kadang tuh misalkan ya, pas aku ngajak orang-orang tuh kayak pada excited gitu awal-awal. Tapi pas aku ke perjalanannya kayak makin kelihatan nih gitu kurang berdedikasi untuk yang mau dituju. Itu gimana? Ya itu kayak grup WhatsApp, ya tidak apa-apa. Pertama rame gitu toh, tahu-tahu sepi. Biasa, ya biasa nggak apa-apa. Nanti kan pelan-pelan gini, ini ilmu lama gitu ya, tapi aku kadang-kadang masih percaya kalau kita itu berputar gitu kan. Kalau kita itu berputar terus, bergerak terus, lama-lama kita itu akan jadi gravitasi bagi yang lain. Kita yang menciptakan pusaran itu. Nanti lama-lama, tapi memang endurance atau daya tahan atau energi untuk melakukan itu memang mahal gitu kan, mahal. Tapi justru kalau misalnya kalian masih mahasiswa gitu ya, atau masih semester awal-awal terutama gitu misalnya, itu adalah masa-masa terbaik untuk eksperimen banyak hal. Karena aku tuh nggak cukup percaya kalau itu dilakukan setelah lulus kuliah, harganya terlalu mahal. Apakah bisa? Ya bisa, tapi secara umum orang lulus kuliah itu ya harus bekerja. Kalau enggak, antara kamu diseneni atau di keluargamu ya malu sendiri. Lulus kuliah kok enggak kerja gitu. Iklannya aja lulus kuliah langsung kerja. Gitu, ya toh? Tak yo enggak apa-apa, itu benar juga, tapi maksudku itu bebannya begitu. Artinya yang dirintis dari sejak kuliah itu hal yang paling mahal itu adalah waktu. Makanya kadang-kadang kalau ada orang-orang yang merintis sesuatu ketika kuliah, kalau lulus kuliah segala macam, ya diteruskan aja. Karena yang mahal itu branding itu. Coba kalian kalau di perusahaan branding ya, perusahaan besar atau klien perusahaan branding itu pasti mahal. Pasti mahal. Dan waktu kalian itu nggak tergantikan di masa-masa kuliah itu. Jadi ya itu bisa tolong dibicarakan baik-baik supaya brandnya itu nggak mati gitu loh. Karena kalau memulai lagi harganya itu mahal. Kalau masih kuliah kan masih bisa ngapus-ngapusi bapak ibu nih gitu. Saya tuh termasuk orang yang sangat tega terhadap orang tua dulu. Tapi saya tahu diri, begitu lulus kuliah ya saya bekerja, saya nggak mau minta uang orang tua lagi gitu. Sepenuhnya hidup adalah tanggung jawab saya gitu. Pas kuliah ya saya habis-habisan, minta aja pokoknya. Uang habis minta telepon gitu. Iya. Jadi nah kalau satu saat punya anaknya nakal itu ya udah kayak iya dulu begitu gitu loh. Ini gak fair kalau tiba-tiba anaknya lebih nakal, kesel kan kita kan. Kenapa dulu kita gak nakal gitu loh. Gitulah kira-kira. Tapi selama kemudian saya sih merasa bahwa apa yang saya lakukan itu cukup bertanggung jawab ya ketika morotin orang tua itu enggak yang kayak narkoboy gitu enggak sih aku enggak aku bener itu kayak emang uang untuk keluar kota untuk main untuk apa untuk biaya hidup itu kan mahal loh main-main keluar Semarang gitu kan untuk belajar gitu. Mas belum. Mas Adin. Kan ini agak nyeleweng ya pertanyaannya. Di prototipe kan di Pekakota kan ada prototipe. Terus kan tadi Mas Adin nampilin kayak nih kalau kalian mau ngadain acara bisa nih lewat sini kalau minta anggaran. Kira-kira nih Mas. Kita merasa kurang nih Mas. Mohon maaf, misal kita merasa kurang dapat pendonoran pendonoran dana ya. dari Pekakota. Kita bisa nggak mengajukan ke ya kayak tadi komite ekonomi kreatif, terus Dewan Krisna Semarang gitu. Nah mungkin Boleh. langsung dijawab. Boleh. Kurang orang pun juga boleh. Karena nanti kan ada 10 proyek. Kalian dibagi hanya 2 orang. Itu kan kurang toh. Ya kalian bikin open recruitment sendiri atau ngajak teman untuk ayo terlibat gitu loh. Leadingnya tetap kalian, tapi yang lain itu ya kalian tarik gitu. Sebenarnya itu bagian dari tasking untuk kalian bisa nggak mengelola orang gitu loh. Ya, itu volunteer itu gimana atau
Kalian atur sendiri gitu. Tapi gini, apakah itu kurang atau lebih? Gini Ras, prinsipnya itu uang itu berapapun kurang, berapapun cukup gitu loh. Hmm. Jadi kalau kamu merasa itu oke, harus gitu nyari. Tapi kalau enggak kamu harus siapin worst case-nya. Oh ya. Uang seberapa itu harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak malah merugikan. Jangan Oh, sampai malah proyek ini itu menjadi kemudian malah putus. merugikan gitu loh. Jadi pinter-pinter karena ya itu tadi uang itu berapapun kurang berapapun ya cukup. Cukup. Karena kalau mau kita hitung setiap orang kemudian dibiayai misalnya, oh itu pasti kurang. Berapapun kurang, apalagi festival di kampung gitu. Bayangin aja mereka sewa kostum, satu kostum aja misalnya 250 sampai 300. Oh. Tinggal mengalihkan, selesai hanya untuk sewa kostum. Seninya itu emang mengelola, community organizer itu emang susahnya kan di situ. Di situ ya. Iya, dan kalian kalau bisa menaklukkan itu dan biasanya emang harus sampai mahir itu ya berkali-kali gitu kan. Dan itu belum termasuk menghadapi konflik-konflik dengan teman sendiri maupun dengan partner-partner kita di lapangan gitu loh. Nah, biasanya orang-orang itu kadang-kadang selain ya misalnya uangnya nggak bisa diharapin, capeknya dapet, tak dirasani temen atau digunjingkan atau apa itu kan, atau konflik-konflik atau drama-drama di lapangan. Sebetulnya orang-orang itu nggak tahan kadang-kadang di situ sih. Orang-orang itu nggak tahan di. Kita itu 20 tahun ya, istilah 20 tahun ya. Kita itu hanya punya apa ya, yang bisa kita banggakan itu barangkali ketahanan aja. Endurance sama cara kita menyikapi konflik-konflik itu sehingga kita nggak patah gitu loh. Itu aja sih. Sisanya mah apa ya? Kerlap-kerlip aja lah, kadang ada, kadang enggak. Ya hari ini kita kaya, ya kaya hari ini. Besok belum tentu gitu loh, ya. Dan nggak apa-apa, aku nggak ada, ya santai gitu loh. Kalau ini nggak bisa menjadi kelompok yang solid, yang bisa menghasilkan uang bulanan, bisa jadi paguyuban. Apakah paguyuban itu nggak oke? Ya nggak juga, bisa aja gitu loh. Karena ada banyak model. Kolektif itu ada banyak modelnya. Dan kita udah punya plan A, plan B, plan C, oh santai aja. Oh gitu. Kedua. Pak, ada nanya lagi. Tahun, kan tadi dipaparin tahun 2008 tuh masih ibaratnya Histeria itu punya acara masih tapi lantung-lantung lah. Jadi ya ada ide langsung, ada ide langsung gitu. Tapi yang masih dipertanyakan di tahun 2010 itu masih, maksudnya bukan apa ya? Maksudnya kayak udah ada program rutinan belum sih Mas? Maksudnya kayak bayang gitu kayak mau bikin apa terus sampai akhirnya oh ini enak nih kalau misalkan udah pertama dilakuin di rutinan tuh masih bisa gitu. Itu ada nggak sekiranya di tahun 2010? Kan tadi dipaparnya 2008 sama 2009 gitu. Program itu ngobrol sastra rasan budaya itu ya, yang obrolan yang tadinya modalnya semangka itu berlangsung 2 tahun. Terus yang Redu Kecil Penyair Kecil itu juga berjalan hampir 2 tahun setengah sampai akhirnya waktu itu kita nggak mau ngurusin ini. Kalian harus bikin sesuatu sendiri. Lahirlah Lacikata waktu itu. Yang komunitas sastra itu. Lacikata itu dari situ. Terus belakangan Bukit Buku gitu kan. Nah itu kita sih selalu berusaha membuat sesuatu yang rutin. Karena ada banyak cara untuk muncul. Jadi selain teori-teori manajemen ya, teori fundraising, teori itu ada teorinya emang, ada ilmunya juga itu emang ada. Tapi di luar itu semua, memang cara paling gobloknya adalah berada di dalam frekuensi itu terus. Berada di dalam frekuensi itu terus artinya adalah ya ada terus itu. Histeria itu sebetulnya secara teknik itu macam-macam lah, tapi salah satu tekniknya adalah berada di dalam frekuensi itu terus. Jadi bikin. Dan kalau kalian cek poster-posternya, itu gak ada urusan dengan mau dana kementerian, atau dana asing, atau dana kita sendiri, atau apa, tapi itu ada terus. Tak, itu ada terus. Gak pernah absen. Sekalipun. Kalau lu ngomong misalnya patah hati, ya kita pernah. Orang tua meninggal, orang tua sakit meninggal pernah. Berhenti kegiatan? Enggak, ada terus, bisa dicek posternya. Aku enggak sedang ngebluff atau
menyombongkan diri. Enggak ada datanya bahwa kita itu nggak pernah mandek. Kalau kamu ngomong kesulitan hidup seperti orang normal, susah kita. Makan susah, pernah. Hutang ke Mbak Maret pernah dulu almarhum. Nggak bisa makan karena nggak bisa bayar kan waktu itu. Aku bisa sih telepon ibuku minta, enggak, malu. Enggak mau, pokoknya harus hidup sendiri gitu kan. Makanya harus bekerja, bagaimanapun caranya. Kalau kalian mungkin generasi sekarang kerja milah-milih. Kalau angkatanku tuh kerja udah gak milah-milih. Kerja itu besok harus makan, titik. Mau di onek-onek ke bose, mau di kata-katain segala macam, nggak ada urusan kita dengan hati. Pokoknya harus makan, udah itu aja. Kalau sekarang kan mungkin ya ada mental health issue, ada nggak ngerti lah. Pokoknya macam-macam lah. Ada insecurity, nggak tahu lah. Kalian punya banyak pertimbangan, pokoknya nggak ngerti aku. Kalau kita dulu pokoknya waduh kesenian nggak bisa makan, selesai kita harus hidup. Saya hidup sebagai wartawan kriminal, udah titik. Itu aja. Ya tentunya dengan tadinya di des yang lain-lain ya, tapi yang agak lama waktu itu di kriminal gitu kan. Karena kita ngerti, kita nggak bisa makan dari situ gitu loh. Tapi rumah terlanjur dikontrak. Kita mau berhenti tiba-tiba, Mas mau nggak? Kita mau diskusi buku nih. Aduh. Gak diterima, gak enak temen. Ya sudah, akhirnya gak bisa berhenti. Sampai sekarang. Dan hari ini historinya bagaimanapun sebagai platform, itu sudah established. Jadi kita gak ngapa-ngapain aja pasti ada program. Karena ditawari orang-orang. Itu pasti itu. Kalau udah established nama platformnya, saya gak bilang established dananya ya, tapi established platformnya, tawaran itu pasti ada terus. Meskipun kecil-kecil. Nah kita itu strateginya pokoknya ada. Dan tidak selalu harus acara offline. Kamu ada lewat media sosial itu juga bisa. Ada satu contoh yang sering aku ceritakan ke banyak orang. Dan harganya sangat murah hanya untuk dibaca di dalam satu frekuensi. Ada nama temanku dulu namanya Abdul Malik. Itu orang Malang. Terus dulu sempat jadi pengurus di Dewan Kesenian Jawa Timur. Jangan dibayangkan kalau Dewan Kesenian Jawa Timur itu kayak Dewan Kesenian Jawa Tengah. Mohon maaf, Dewan Kesenian Jawa Timur itu anggaran bisa sampai 1,5 miliar di zamannya. Di sini 10 tahun 0 rupiah, iya Jawa Tengah. 0 rupiah, 10 tahun. Mohon maaf nih, clear, itu fakta. Di Jawa Timur bisa lebih. Nah, Abdul Malik ini yang setahu saya, kegiatannya kau pikir bikin begini, capek. Kau pikir muter-muter film capek? Enggak. Dia kegiatannya adalah tahun 2007-2006 menerima email-email dari semua orang. Disebarkan ke teman-temannya yang lain. Jadi misalnya istrinya punya acara, aku email dia, serot gitu. Nanti sama dia disebarkan di milis, disebarkan di mana, disebarkan seluruh jaringan dia. Yang terjadi adalah ini orang kemudian direkognisi, dikenali. Jadi sesuatu. Jadi pengurus Dewan Kesenian kok. Dia waktu itu ya. Di Jawa Timur. Hanya karena nyebar poster, nyebar rilis. Waktu itu belum ada Facebook. Karena 2006-2007. Facebook booming kan 2009-an lah ya. Itu dia pakai itu. Ditiru waktu itu Jabar Abdullah. Lewatnya Facebook. Tapi sekarang kayaknya udah capek dia. Bisa begitu. Jadi pemunculan itu bisa macam-macam. Temanku waktu lolos media susah sebagai seorang penyair, dia muncul sebagai pemenang lomba puisi di macam-macam. Ya nggak apa-apa. Nah, sekarang ada TikTok, ada YouTube, ada Bigo masih nggak sih? Ya, Bigo. Udah nggak ada. Ya begitulah. Kan sekarang ada banyak platform. Ya kau pakailah itulah. Kan hari ini juga kalian nggak perlu bikin desain sejelek saya, ada Canva. Canva aja udah kayak begitu canggihnya ya toh. Ada AI ya toh. Ya maksudku ini ada semua. Kau gimana lah gitu loh. Jadi kebutuhan untuk direkognisi itu juga membuat kita pada kesempatan-kesempatan yang lain. Karena kesempatan itu kadang-kadang muncul bukan karena kita pinter atau kita bagus. Itu karena kita bodoh tapi bersemangat. Orang menjadi kasihan. Ada begitu-begitu. Kau dikasih workshop. Dikasihlah saya ke Jerman, muter-muter. Dengan bahasa Inggris yang berlepotan. Gitu-gitu. Kau pikir bahasa Inggrisku baik? Ya enggak. Jauh. Sama Anita aja kalah mungkin. TOEFL-ku 400. Mohon maaf. Lolos beasiswa S3. Dulu kalau nggak pakai beasiswa pelaku budaya nggak mungkin. S3 itu harus 550.
Oh iya, kalau kalian pakai LPDP 550, saya sudah pasti tidak lolos, ya kan? Harus cari yang lain. Kalian harus pinter nyari peluang-peluang. Bahasa Inggrismu bosok, kamu bisa pakai beasiswa KAAD, bukan di AAD misalnya. Itu biasa orang-orang Katolik. Lu saya Islam, malah kebetulan kamu Islam. Artinya kalau diterima berarti dia plural, gitu kan? Begitu. Jadi ada banyak cara, ada banyak celah. Aku pinternya itu konsisten. Aku tuh nggak pinter-pinter amat sebetulnya, ya toh. Kita itu hanya kuat di endurance sama stamina. Ya itu yang aku bikin. Itu, nggak bisa. Jadi kalian kekuatannya apa, itu yang dimaksimalkan. Aku nggak bisa menguasai banyak hal. Aku punya keterbatasan. Kekuatanmu di mana, itu yang harus kalian kelola. Oh, bagusmu di public speaking. Oh, bagusmu di teknik. Oh, bagusmu di law. Oh, bagusmu di nggak tahu lah. Kalian yang lebih tahu. Boleh lanjut ke Mas Adin. Hai, mantap Mas Adin. Permisi Mas Adin. Mas, izin nanya Mas. Enggak boleh ya? Boleh Din. Nah, jadi saya pengen nanya sih Mas, mungkin ini pengen narik lagi dari awal-awal ya. Gimana sih Mas tanggapannya sih cara untuk mengantisipasi misalkan nih kita mau ngejalanin sebuah project dan kan pasti harus ngajak orang-orang lah ya, ngajak teman-teman kita, entah itu yang satu visi apa enggak. Tapi Mas kebanyakan tuh teman-teman atau orang sekitar cuma ngelihat dari kalau ikut project ini ada uangnya apa enggak, ada uangnya atau enggak. Jadi kayak kalau nggak ada uangnya ini pasti mereka pada nggak mau jalan gitu Mas. Kenapa gitu? Gimana caranya biar kita ngeyakinin gitu? Udah Ki, mau ada uang, udah mau ada uang atau enggak? Ya kita tetap bisa nih ayo jalanin project ini. Itu buat apa kan? Banyak yang dapetin, nggak cuma hanya materi aja gitu sih Mas. Terima kasih Mas. Itu dari itu Mas. Itu aja Mas. Ya ajak aja yang mau Li, kalau nggak mau ya nggak usah diajak. Gimana sih? Lah masih gitu doang Sesimpel Mas. itu loh. Masih Hah? gitu doang Mas. Ya Lah, gimana? Lah masa berarti kan kita Apa caranya? Lah Gimana iya. coba? Nggak ada caranya berarti Mas. Gak ada. Nggak ada. Caranya harus ngajak terus. Sampai ada yang mau. Sampai dapat yang mau. Kamu bisa tanya. Aku tuh sempat ngumpulin anak-anak yang kemudian kita tahu nih orang gak ada urusan dengan uang. Ada beberapa nama di Semarang itu orangnya yang sangat radikal-radikal. Nah orang-orang itu yang kemudian kita jaga terus menerus. Kalau ada duit kita share ke mereka. Kalau nggak ada duit juga nggak apa-apa, mereka tetap berangkat. Itu caranya ya hanya dengan cara mengajak, mengamati terus-menerus sampai mau gitu loh. Aku tuh dicurhati beberapa ya di jaringan kampung gitu ya. Dia mengeluh soal kenapa anak-anak mudanya itu di bawahnya nggak ada yang mau lagi gitu loh. Aku nggak bisa ngasih jawaban. Ya gimana? Nggak ngerti. Munafik kalau aku meminta anak-anak muda ini peduli. Karena di usia mereka, aku lebih tidak ngapa-ngapain gitu loh. Jadi nggak adil kalau aku nggak ngapa-ngapain kok minta kalian peduli kampung. Nggak masuk akal. Yang harus dilakukan adalah itu yang kamu bisa lakukan, ya kau lakukan dengan yang mau aja. Kan kita kan begini toh. Histeria itu, aku tuh nggak terbebani dengan persoalan regenerasi. Lu kalau mau datang, mau belajar, aku ajari. Aku juga bikin kesempatan supaya bisa ngajari teman-teman. Jadi aku gak menutup mata. Tapi kalau gak ada, ya gak apa-apa. Aku gak mau merutuk seperti orang-orang tua kita yang bilang, wah generasi sekarang itu gak ada yang capek. Hidup kita udah capek ya toh. Mikirin anak orang lain yang belum tentu mikirin kita. Lu gila kali ya? Gak mau aku. Kalian ini belum tentu peduli sama kita loh. Ngapain aku harus stres? Hanya memikirkan kalian tidak peduli pada sesuatu yang kami pedulikan. Gak ada. Aku gak mau terjebak dalam psikologi itu. Lu kalau mau belajar, kita ajari. Kalau gak ada, ya gak apa-apa. Santai. Itu lebih enak, Li. Kalau gak gila kita, mikirin orang-orang yang gak peduli dengan apa yang kita kerjakan. Gimana coba? Santai aja. Memang gak ada cara lain, memang begitu gitu, pelan-pelan. Nanti ada kok gitu loh. Ya meskipun taunya agak lama gitu loh. Kalau enggak kau harus mendevelop sesuatu yang kamu bisa kerjakan sendiri. Seperti yang kamu bilang tadi, emang harus begitu. Harus mikirin, ada satu anak yang waktu itu juga cukup bagus itu ya. Tapi sayang sekarang berhenti ya, capek juga. Dulu
sebelum Bukit Buku jadi platform online, ada satu feminist plan atau apa gitu. Itu platform yang dikelola sendirian. Dia nggak bikin acara-acara. Dia acaranya itu bikin konten di media sosial. Waktu itu followernya Histeria masih 2000 atau berapa. Dia datang ke saya, banyak ngobrol. Tiba-tiba follower dia tuh udah lebih dari 5 ribuan lebih lah pokoknya lah. Artinya masif gitu loh. Dan dia tuh pekerjaannya ya bikin konten di media sosial. Terus dia sempat ngajak beberapa teman untuk jadi volunteer di tempat dia di media sosial itu. Ya nyatanya ada, tapi aku nggak tahu setelah lama kayaknya nih anak capek juga atau gimana gitu. Padahal aku sering jadiin contoh loh, ini menarik loh. Karena dia dari sejak awal itu nggak punya teman, nggak tahu bikin komunitas juga. Taunya adalah bikin komunitas online yang semua pekerjaan itu remote dari jauh gitu loh. Dari apa ya? Ya dari jauh kan karena dia basisnya online gitu loh. Jadi bisa begitu, Li. Bisa kayak udahlah yang aktif adalah media online-nya aja gitu. Facebooknya kayak atau TikToknya kayak atau Instagram kayak gitu-gitu loh. Nanti akan sampai pertanyaan di kalian, apakah ini sepadan atau enggak? Apakah ini penting atau enggak? Yo, jangan dipikir kita enggak begitu loh. Kita ya begitu, bertahun-tahun juga sering mikir, aduh capek banget. Ini orang-orang nggak bisa. Loh kita tuh ngalamin teman-teman yang kumpul, kamu bayangin ya kumpul, kemudian dalam satu rapat besar menolak adanya rapat rutin di dalam satu organisasi. Bagiku nggak masuk akal itu. Bagaimana mungkin sebuah organisasi didesain tanpa ada rapat rutin? Tapi kita kan harus berbesar hati, harus nyari cara supaya bisa mengakomodir orang-orang yang susah-susah ini. Orang-orang Histeria itu kalau kalian perhatikan, nggak sepenuhnya gampang, susah-susah loh orang-orang itu. Susah. Yang susah itu kemudian mengelola orang-orang susah ini supaya ini bagaimana nih gitu loh. Kita tuh paling pinter memaksimalkan gitu orang-orang yang dianggap kadang-kadang tidak ada gunanya gitu loh. Kita paling pinter yang begituan. Masih bisa nih diapain nih, masih begitu. Dan itu tidak terjadi kalau kita tidak punya jam terbang. Nanti kalau kalian makin pinter, tidak ada bara yang terbuang. Ini sama-sama ini masih bisa dimanfaatin gitu loh. Kira-kira kasarnya gitu loh. Ya meskipun ya enggak lah, kita enggak menganggap mereka sampah ya. Enggak, tentu saja enggak ya. Tapi maksudku bisa kok diposisikan di sini, diposisikan di situ, gitu-gitu. Itu hanya jam terbang. Dan satu hal lagi ya yang tidak kalah penting gitu ya. Kadang-kadang sudah melakukan semuanya bertahun-tahun nggak berhasil atau apa. Kadang-kadang bukan persoalan kalian nggak pandai manajemennya, bukan persoalan kalian nggak canggih cara pengelolaannya, bukan karena apa. Kadang-kadang itu hanya persoalan kalian belum tua. Itu aja. Orang tua itu punya privilege. Tapi kadang-kadang tua itu juga menua bersama teman-teman main kalian. Yang tiba-tiba misalnya, Kira sudah jadi kepala dinas. Misalnya begitu loh. Andi sudah jadi Satpol PP bagian apa. Ini sudah apa. Terus tiba-tiba kita ketemu lagi. Ini Ali masih nganggur. Gitu. Kita kasih pekerjaan gitu kan. Begitu loh. Bukan apa-apa. Menua itu kadang-kadang hanya persoalan itu. Jadi sabar. Sabar itu gak ada ilmunya. Konsisten gak ada ilmunya. Kok apa ya? Persistensi itu gak ngerti belajarnya dari mana. Makanya hal yang paling gampang waktu itu kalau kita lagi putus asa atau frustasi mau ngapain, ya cari teman-teman yang masih bersemangat. Ngecas baterai. Ini kan orang alim kumpul dengan orang alim. Gitu lah. Orang kesenian ya kumpul dengan orang lain yang masih melakukan kegiatan-kegiatan itu. Itu membuat energi kita itu pas kita lagi capek gitu kayak ada temennya. Teman kita nggak jelas juga sebetulnya. Tapi kita merasa tidak sendirian itu aja udah seneng gitu loh. Ada temennya. Gitu-gitu loh. Mantap banget. Jawab. Di situ jadi ngeduluin ya.
Tunggu. Aku kasih kesempatan. Ada satu lagi nggak? Satu lagi guys. Cewek dong. Ini yang Dari tadi cowok. Mbak Dina ya. Oke. Angga, Iza, terus Dina. Monggo, silakan Mbak. Ya. Terima kasih Mbak Ivon atas waktu yang diberikan. Izin bertanya Mas. Tadi kan Mas mengutarakan bahwa Mas tuh bisa mengakomodir orang-orang yang mohon maaf dianggap tidak berguna gitu ya Mas ya. Nah aku pernah di organisasi juga dan ada kebingungan di situ Mas. Karena orang yang dipakai tuh orang-orang itu-itu aja gitu. Jadi kayak teman-teman yang lain tuh kayak tersingkirkan, mungkin hanya jadi pengurus ranting. Nah lama-lama mereka tuh hilang juga karena ya udah mereka dianggapnya nomor 2, jadi akhirnya datangnya tenggo gitu. Kayak langsung pulang gitu loh, nggak yang evaluasi nggak ikut, yang lain-lain udah ikut. Jadi kita menginisiasi orang-orang tersebut ditempatkan di posisi yang strategis Mas. Tapi malah eventnya tuh nggak jalan Mas. Jadi kayak bingung juga gitu. Ini orang diberdayakan nggak bisa. Terus kalau nggak diberdayakan juga ya gitu-gitu aja nanti nggak berkembang. Nih cara mengantisipasinya seperti apa Mas? Terima kasih Mas. Ya pasti tentu harus kamu identifikasi dia kapasitasnya di mana, hobinya apa. Nah ini mungkin yang agak membedakan Histeria dengan UKM ya. Karena UKM itu kan kadang-kadang sudah punya visi tertentu gitu yang kayaknya harus berguna banget gitu loh. Kalau di Histeria itu kan kadang-kadang programnya kan gak harus berguna gitu loh. Ini di Histeria kan kadang-kadang programnya gak harus jangan terlalu berguna amat lah, gak apa-apa lah gitu. Asal hati kalian seneng gitu loh. Supaya dia tuh merasa bahwa itu adalah kepentingan dia gitu loh. Ada satu masa yang waktu itu karena programnya muter film gak harus yang serius tapi misalnya motifnya film yang disenangi gebetan dia gitu kan. Supaya jebakan, supaya yang disenangi datang gitu. Itu yo bisa terjadi gitu loh. Trapping kayak gitu bisa. Jadi memang penting untuk memahami motivasi orang-orang ini gitu loh. Terus nyamannya di mana, terus dikasih peranan, dikasih tasking yang sederhana dulu, yang mungkin seperti apa dan mungkin value untuk persisten atau membesarkan hati. Karena kadang-kadang kalau acara-acara di umumnya gitu ya, kalau acara tidak ada yang datang itu bikin drop loh. Besok kapok nggak mau bikin lagi. Kalau kita enggak, kalau sudah jadi poster, nggak mau tahu, pokoknya harus jadi gitu loh, harus jadi. Gak ada yang datang, lalu bisa live IG kan, kamu bisa nge-tweet. Itu terjadi, aku juga sering nge-tweet dulu pas masih ada Twitter. Gak ada yang datang, kita tweet aja ya gitu loh acaranya gitu loh. Atau kita live IG, gak apa-apa, satu orang harus jalan. Itu. Besoknya diulangi lagi, ya sampai kebal. Ya sampai gak ngerti kenapa dia masih mau melakukan itu pokoknya gitu loh. Jadi tapi secara mental nih orang kemudian terdidik gitu loh. Terdidik betul dan tidak kaget ketika bikin acara di kampung, undang-undangin orang. Wah, yang datang jamaah jin. Gak kelihatan semua. Gimana ini? Ya besok bikin lagi, sajennya mungkin kurang gitu toh. Harus kemana nih? Berarti tempat nongkrongnya salah atau gimana? Cek betul, dicek lagi. Ada caranya memang ngasembling orang supaya datang itu ada tekniknya. Tapi juga perlu diimbangi dengan peningkatan kapasitas mentalnya itu. Mentalnya harus kebentuk. Berapapun orangnya harus jalan. Karena kadang-kadang nih ya, ini trik juga. Yang terjadi di sini, meskipun yang datang adalah jamaah jin, begitu dia muncul di media sosial, entah Facebook, entah Twitter, entah Instagram, entah Reels, entah apa segala macam itu, dibaca orang dari luar, itu menciptakan mitos tersendiri. Orang itu gila, ndelok Histeria setiap hari ada acara. Ngeri bro, padahal gak ada yang datang. Santai saja, tapi mitos yang di luar itu serem, ngeri. Wah iya padahal yo. Nah, sing teko iki mau ngandi karena Andi mau golek panganan, golek gratisan karo Purna gitu kan. Nanti temennya, oh gak masalah, biasa saja.
Kadang-kadang begitu. Dan itu juga terjadi di kota-kota lain. Kita ngelihatnya, waduh gila, kita pas datang, nggak ada yang datang, sama kayak kita, ya biasa aja. Biasa aja. Jadi ya begitu itu memang. Memang harus kamu harus ngajari ini juga teknik. Oh, trik-triknya supaya orang datang itu kayak apa. Emang ada, kita juga bikin SOP itu kayak oh media pantun begini, oh rilis begini, oh ada trik undang orang, oh apa-apa. Ini semua syariat. Gak ada yang datang, oh berarti yang diintervensi adalah psikologisnya, mentalnya supaya tidak drop, supaya tidak down ketika acara oh nggak ada yang datang misalnya, dianggap gagal misalnya atau segala macam gitu-gitu. Tuh. Jawab ya Mas Angga. Boleh lanjut? Mas mau tanya, mungkin nggak terlalu penting tapi mungkin bisa jadi batu sandungan kita ketika nanti prototyping di kampung gitu. Jadi di kampung itu kan ada beberapa aktor. Nah, beberapa aktor itu ada yang visi misinya mungkin berseberangan gitu. Nah, itu tips and triknya ketika kita nanti mungkin menghadapi hal itu tapi semoga aja enggak gitu. Itu gimana gitu? Ya pasti ada gesekan karena biasanya di masyarakat itu ada banyak paradoks, ada banyak kontradiksi. Untuk pemula, bekerjalah dengan yang mau bekerja dulu. Itu kalau udah sampai ngurusi yang paradoks itu, kelasnya agak nanti itu, kelasnya agak advance itu. Kalau yang sekarang, kalau kita taktis saja gitu ya, bekerja dengan yang mau diajak bekerja. Nah nanti kita bantu untuk mengidentifikasi karena sebagian jaringan ini kan jaringan lama gitu kan, bukan jaringan yang sama sekali baru. Tapi triknya bagi kerja-kerja awal itu selalu ya bekerja dengan yang mau bekerja. Karena emang yang nggak mau bekerja itu juga banyak gitu loh. Itu juga banyak. Nah kalau kita mau masuk ke sana itu nanti itu treatmentnya beda lagi gitu emang. Beda lagi. Tuh. Oke, pertanyaannya mungkin di luar materi ya Mas tentang proposal dan pendanaan, tapi penasaran gitu. Gimana cara menjaga histeria tetap idealis dan semangat di tengah ketidakpastian atau kegagalan-kegagalan yang sudah terjadi gitu. Terus apa yang melatar belakangi Mas Adin bisa semangat terus gitu di histeria. Terus yang terakhir saya mau nanggapin yang ini Mas tadi, hidup itu berat, cinta membuatnya lebih mudah. Saya agak kurang setuju Mas. Saya lebih setuju hidup itu berat, cinta membuatnya lebih rumit gitu Mas. Ya, terima kasih. Oke, ya makanya aku bilang ya, motivasi kita itu kan banyak toh. Nah kalian perlu meraba diri kalian sendiri. Apakah motivasi itu irasional atau motivasi itu rasional belaka gitu kan. Misalnya kalian, oke aku mau begini karena dengan begini aku portofolionya bagus. Kalau portofolionya bagus, nanti untuk nge-apply beasiswa terutama ke luar negeri itu lebih gampang. Atau nge-apply ke lembaga-lembaga negara itu lebih mudah untuk beasiswa misalnya. Atau untuk apalah, jadi perlu mengecek betul ya motivasi kita itu seperti apa. Saya nggak tahu kalau di kami kan saya pribadi gitu ya kayak ya sudah terlanjur gitu orangnya memang mungkin agak hiperaktif bukan dari dulu ya, dulu enggak ya. Kita ini aku nih kalau sedih malah terpicu melakukan sesuatu. Marah terpicu melakukan sesuatu juga gitu loh. Seneng, apa lagi gitu kan repot. Repot ini. Jadi nggak bisa berhenti, udah terlanjur gitu loh. Ada orang-orang yang begitu memang ya nggak tahu lah diberkati oleh energi besar itu ya begitu gitu yo. Tapi kan emang nggak semua orang kayak begitu. Makanya harus selalu ngecek apa yang kemudian mendasari
kita gitu kan, dan pada akhirnya itu akan jadi pilihan hidup teman-teman gitu loh. Pilihan untuk masih mau di sini atau enggak. Karena buatku ya juga sebab akibat itu enggak sepenuhnya rasional. Kau pikir kalau kau sudah melakukan ini semua, hidupmu akan lebih gampang? Oh enggak. Jelas enggak. Enggak pasti maksudnya. Loh iya, kau pikir enggak itu ya. Gilanya di situ sebetulnya. Seluruh tidak ada jaminan kepastian tapi kalian masih melakukannya dengan sungguh-sungguh itu kenapa gitu. Itu akan kembali ke jiwa teman-teman gitu loh. Kita ya misalnya kami berbuat baik itu ya karena sesimpel maling itu enggak tega, menganiaya itu enggak tega, bully orang itu enggak tega. Udah itu aja. Apakah itu membawa kebaikan ya belum tentu gitu loh. Tapi ya sesimpel karena nggak bisa aja gitu loh. Nggak, ya ada orang-orang yang menurutku brengsek sih, tapi kita juga nggak tega untuk membalas lebih jahat itu ya nggak bisa. Itu memang ya sudah itu memang dirimu gitu loh. Kamu nyaman begini gitu loh. Dan tidak nyaman begitu, udah itu saja. Jadi kebaikan, keburukan itu bergantung dari kenyamanan kita aja pada akhirnya. Karena nggak ada sebab akibatnya. Orang baik dapat orang baik belum tentu. Kalau enggak nggak mungkin tuh ada drama-drama Twitter berseri-seri ngomongin aneka ini itu gitu kan. Nggak mungkin itu. Ada kejahatan yang tidak masuk akal itu juga nggak mungkin. Jadi kita hanya berserah pada, kalau kata aku sebenarnya malas ngutip tapi ya bagus gimana ya. Pada Farid itu ya, berserah pada niat baik. Ya sudah, kita niat baik itu ya sudahlah, bukan karena kita mengharapkan kebaikan, tapi niat baik ini membuat kita lebih tenang, gitu. Bisa aja kita maling, tapi kalau hati kita nggak tenang, gimana? Kan begitu toh. Sisanya sudah, kita tawakal itu mendapatkan rasionalisasinya itu di situ. Karena kita itu nggak bisa mengontrol hidup kita, apalagi orang lain gitu kan. Ya kita hanya bisa melakukan yang masih mungkin, bisa jadi itu terbaik, bisa jadi enggak. Tapi itu yang mungkin yang kita lakukan. Ya yang kita lakukan ya begini-begini, bikin kelas, bikin ini, bikin itu. Ini ya sudah gitu loh. Dan buatku sendiri itu ini hanya bagian dari bayar utang aja. Karena Histeria itu nggak bisa begini kalau dulu juga tidak dibantuin oleh orang-orang lain gitu loh. Harapanku juga ini menjadi hutang juga. Kalau suatu saat di antara kalian atau kalian semua menjadi sesuatu itu ya ingat bahwa ya harus membayar tidak ke aku. Karena nggak mungkin, nggak sanggup. Kalian bayarnya ke bawah-bawah. Itu namanya warisan value, warisan sistem, warisan nilai. Itu yang terjadi di beberapa kota yang kita anggap beres. Nah kita kan nggak punya kayak begitu di Semarang, nggak banyak yang kayak begitu itu loh. Ya orang ya egois aja gitu, atau ya besar karena merasa besar dirinya sendiri gitu loh. Nah kalau aku dari awal kita begini karena kita dibantu banyak orang. Ya sudah nggak ada istimewa-istimewanya kalau aku bantu kalian karena aku dulu dibantu orang lain gitu loh. Semoga bisa menjawab ya semua pertanyaan teman-teman. Terima kasih para peserta udah bertahan di sesi pertama. Jadi kita akan akhiri sesi ini. Tadi udah ada 6 penanya. Tadi petunjuk teknis dari Mas Adin udah banyak banget, sudah ada motivasi-motivasi ya, walaupun saya nggak tahu nanti jadi termotivasi atau terdemotivasi. Baik, iya. Setelah ini kita akan foto bersama seperti biasanya.